Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua. Ini adalah pertemuan kedua atau tatapan mata kedua dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang betapa pentingnya untuk mempelajari psikologi lintas budaya dan bagaimanakah sebenarnya hubungan psikologi lintas budaya dengan disiplin ilmu lainnya. Sebagai outline atau tujuan gitu ya, tujuan dari pertemuan hari ini yang pertama adalah setelah Anda mengikuti perkuliahan hari ini, Anda diharapkan mampu memahami hubungan psikologi lintas budaya dengan disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan disiplin-disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan psikologi lintas budaya. Ada apa saja itu? Yang ketiga, Anda mampu menyebutkan posisi pentingnya mempelajari psikologi lintas budaya. Tiga ini yang menjadi tujuan pada materi kedua hari ini. Kita kembali dulu pada artikel yang saya minta Anda untuk mereviewnya. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan review dan juga menuliskan komentar serta jawaban Anda dari 4 pertanyaan. Saya membaca satu persatu di e-learning dan ada beberapa yang saya reply gitu ya, tidak semua saya reply, tapi for sure Anda menuliskan refleksi Anda di sana pasti akan saya baca gitu ya. Saya lihat saya membuat video ini ada 15 mahasiswa ya. Jadi bagi Anda yang belum, please do it gitu ya, karena artikel paradigma belajar di perguruan tinggi ini menurut saya sangat penting sekali dan Anda boleh ngecek ke teman-teman Anda yang telah melakukan review. Yang ingin saya garis bawahi dari artikel ini adalah bahwa sebenarnya artikel ini amat sangat penting gitu ya, untuk memberikan pemahaman betapa terjadi pergeseran belajar di perguruan tinggi. Yang awalnya mahasiswa, contoh saja misalkan mahasiswa masuk itu mengandalkan slide ya dari dosennya. Nah, itu sebenarnya sangat keliru. Sehingga kalau kita bicara konteks hari ini, maka janganlah kemudian Anda mengikuti perkuliahan hari ini karena mengandalkan dosen, mengandalkan slide dari dosen. Itu sangat tidak tepat gitu ya. Bagaimana seharusnya? Harusnya Anda menjadi mahasiswa yang memang mengacu langsung pada bukunya gitu ya, mengacu pada referensi. Jadi Anda boleh langsung membaca bukunya, malah saya sangat anjurkan membaca referensi dari silabus mata kuliah psikologi lintas budaya ini. Kemudian saya juga membaca bagian apa saja yang menampar, ada yang bicara bahasa Inggris, ada yang bagian apa dosennya dan seterusnya gitu ya. Seperti apakah dosen yang paling cocok dengan harapan Anda, itu saya baca satu persatu. Karena bagi saya itu juga input begitu ya. Terima kasih bagi Anda sekali lagi yang telah melakukan review, refleksi. Yang belum, please do it gitu ya. Sekarang general overview. Psikologi lintas budaya atau PLB merupakan cabang ilmu psikologi yang sangat bersinggungan tentang budaya suatu masyarakat setempat. Keberadaan psikologi lintas budaya akan sangat relevan dimanapun dan kapanpun ditempatkan pada suatu konteks budaya. Jadi misalkan Anda pergi ke Jawa, pergi ke Sulawesi, pergi ke Makassar, pergi ke Bali, maka psikologi lintas budaya sangat berguna di sana. Bahkan kalau misalkan Anda ke luar negeri pun, psikologi lintas budaya atau cross-cultural psychology amat sangat digunakan di sana. Jadi perspektif atau sudut pandang psikologi lintas budaya itu bisa dipakai dimanapun tempatnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kenapa kok kemudian penting untuk mempelajarinya dan bagaimanakah sebenarnya hubungan psikologi lintas budaya ini dengan disiplin ilmu lainnya? Maka kita bisa melihat dari bagan ini ya. Bagan ini ada di buku yang ditulis oleh Berry ya. John W. Berry ya, dan juga ditulis oleh ini teman-temannya gitu ya. Saya ini lagi memegang bukunya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan dia ada terjemahannya. Kalau tidak salah penerbitnya dari Gramedia gitu ya. Nah,
Kalau kita lihat ini ya di peta ini atau di bagian ini adalah hubungan psikologi lintas budaya dengan disiplin ilmu lainnya. Di sebelah kiri ada disiplin-disiplin yang berkaitan ya. Ada ilmu ekologi, ilmu antropologi, sosiologi, ilmu linguistik, biologi. Ini adalah aras populasi. Artinya dia berbicara tentang lebih general, lebih umum ya. Ekologi berarti ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, antropologi berarti manusia, sosiologi sosialnya, ya, linguistik berarti bahasa, biologi berarti ya apa tentang tubuh ya. Kemudian yang sebelah kanan yaitu psikologi umum, ini adalah aras individu ya. Ada perkembangan, ada perilaku sosial, kepribadian, kognisi, persepsi. Ini merupakan aras individu. Nah, di manakah letaknya posisi psikologi lintas budaya? Maka dia berada di tengah-tengah ini. Ya, berada di sebelah tengah ini ya, di mana psikologi lintas budaya ini menjadi penghubung antara aras individu dengan aras populasi. Ya, jadi dia bisa masuk ke semua lini, bisa masuk ke ekologi, ke antropologi, ke sosiologi, ilmu linguistik, biologi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, PLB terletak di tengah. Kenapa? Pertama, karena dia menyediakan wawasan tentang perilaku individu sebagai hal yang berhubungan dengan fenomena pada aras populasi. Ya, jadi kalau di tengah itu dia bisa menjadi jembatan, yang menyediakan wawasan. Yang kedua, bisa menarik informasi substansial untuk perkembangan ilmu psikologi sendiri. Jadi apa sih sebenarnya dari informasi baik itu aras individu maupun aras populasi yang bisa ditarik kesimpulannya, substansinya informasi itu apa? Itu bisa digunakan untuk mengembangkan dari ilmu psikologi itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah melihat berfungsinya individu dan pemahaman terhadap variasi perilaku individu yang tampil dalam populasi beragam budaya. Jadi kita bisa melihat dengan adanya PLB berada di tengah itu, kita bisa menjadi paham gitu ya, bagaimanakah sebenarnya perilaku individu itu yang misalkan berada dalam populasi. Ya, jadi ini yang menarik gitu ya. Jadi sudut pandangnya bisa dua nanti, dari perspektif individu ke umum atau dari umum ke individu gitu ya. Dalam contohnya ada budaya yang disebut dengan budaya emik dan budaya etik. Nah, itu apa itu? Budaya etik ya, itu berarti kita melihat sesuatu ya berdasarkan kebenaran umum ya, bahwa yang kita lihat normanya ini berlaku di semua tempat. Itu berarti emik. Itu berarti etik ya. Etik itu berarti melihat sudut pandang dari kacamata umum gitu ya. Sementara nanti ada yang namanya emik. Emik itu berarti kebalikannya gitu ya. Jadi memandang sesuatu dari sudut pandang umum ke kecil. Belum tentu yang kita pandang itu benar, tapi dipandang orang lain ternyata benar. Nah, itu berarti ya. Oke, jadi emik sama etik, Anda bisa googling nanti emik sama etik. Oke, mengapa psikologi lintas budaya penting? Kira-kira apa yang membuatnya menjadi penting? Tadi sudah saya singgung di awalnya. Coba Anda lihat gambar ini. Ada seseorang yang menjelaskan sesuatu, ya. Explain something that I already understand. I've got to stop him. Jadi orang itu menjelaskan sesuatu kepada orang lain dan dia berpikir, oke, itu ada suara es tong-tong ya. Ya, kalau jam segini memang di tempat saya banyak yang lalu lalang. Oke, saya lanjutkan. Jadi menjelaskan sesuatu ya, dan orang yang dijelaskan itu merasa saya sudah paham itu. Saya ingin dia untuk diam, tidak usah menjelaskan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya oke, dia berusaha untuk bersikap tenang, tapi tangannya disingkap gitu ya. Jadi close body language ya, jadi ditutup budinya, jadi maksudnya dia tidak open gitu ya. Dan dia hanya mengatakan agree ya. Jadi gitu. Jadi hanya ya. Nah, bagi sebagian orang nanti kalau misalkan budaya ini ya diterapkan barangkali tidak akan tepat. Wong ada orang berbicara kok
dia merasa sudah paham tapi tidak mau mendengarkan, gitu ya. Kalau misalkan diberi yang lain, mungkin ya itu biasa saja. Ya, misalkan Anda di luar negeri berbicara dengan orang, ya saya pernah begitu. Teman saya itu berbicara dia dengan tangan sigap dengan tangan yang tertutup seperti itu. Ya itu enggak apa-apa, itu enggak masalah itu. Atau dengan budaya yang misalkan jadi makan ya kakinya di atas ya di kursi. Bagi mereka itu wajar. Tapi kalau kita berbicara konteks budaya orang Jawa misalkan ya, itu enggak sopan. Nah, inilah kenapa kemudian psikologi lintas budaya itu penting. Jadi belum tentu budaya yang itu harusnya benar, budaya yang harusnya diikuti oleh suatu kaum, oleh suatu kelompok, harus diikuti juga oleh kelompok yang lain. Nah, inilah yang dimaksud kenapa kemudian ada etik sama emik, ya. Anda cari ya di dunia maya, Anda googling di dunia maya, atau Anda baca ada buku, ada penjelasannya itu di Psikologi Lintas Budaya, Riset dan Aplikasi karangan Berry, ya, atau di bukunya David Matsumoto, ya, Psikologi Lintas, pengantar Psikologi Lintas Budaya. Mengapa psikologi lintas budaya penting? Ada beberapa alasan ya yang bisa menjelaskan kenapa kemudian psikologi lintas budaya itu penting. Begini, jadi hari ini kan kita masuk pada masa-masa pandemik ya, global. Dampak globalisasi ini kan sangat banyak sekali. Ya, interaksi manusia semakin tak terbendung. Potensi sering terjadi benturan komunikasi budaya amat mungkin untuk terjadi. Orang bilang apa, ditangkap apa, ya, itu sangat mungkin sekali terjadi, gitu ya. Nah, makanya memberikan manfaat pada diri sendiri untuk mau terbuka dengan adanya perbedaan itu bisa menambah kita informasi, bisa menambah pada diri kita wawasan, bisa menambah kita pada jaringan dan juga kesempatan opportunity. Jadi kalau misalkan berbeda itu tidak apa-apa gitu loh. Friksi-friksinya yang kemudian jangan sampai mengurangi dari prinsip yang telah dimiliki, gitu ya. Misalkan dalam suatu kelompok ya, ada orang yang dia berbeda dalam hal berpendapat, jangan kemudian dikucilkan ya. Nah, itu yang nanti kemudian menimbulkan friksi, gitu ya. Jadi harusnya lebih bisa terbuka, membuka diri, karena bisa menambah wawasan, jaringan, dan kesempatan. Itulah kenapa kemudian penting untuk mempelajari lintas budaya. Yang seterusnya adalah mengakui perbedaan dan memperkuat persaudaraan. Kalau ada perbedaan antara satu budaya di tempat kita dengan budaya lain, maka yang harus kita kedepankan adalah harus diakui adanya perbedaan itu. Kalau misalkan nanti sudah kita akui, maka justru itu akan bisa memperkuat persaudaraan. Persaudaraan secara agama, persaudaraan secara budaya, persaudaraan secara kemanusiaan. Itu yang paling penting, gitu ya. Nah, yang terakhir ya, menghindari terperangkap dalam etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Ya. Apa yang Anda ketahui tentang etnosentrisme? Coba Anda cari tahu ya. Karena ini akan kita bahas juga di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Oke, kira-kira itu materi hari ini, tatapan mata yang kedua. Kita akan lanjut untuk tatapan mata part ketiga minggu depan ya. Pesan saya satu, selalu cek silabus untuk tahu materi berikutnya. Ya, materinya apa, Anda cek di sana. Jangan lupa untuk menuliskan komentar atau Anda melihat dulu ya isi silabus. Besok kita materinya tentang apa, gitu ya. Terima kasih. You can find me at Haris Nur Ali or email me harisnurali@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.